Bosku, siapa sangka ya di tengah menjulangnya gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kawasan bisnis Jakarta, ada nih salah satu tempat makan yang bikin nostalgia dengan masakan rumah. Kakak, silakan. Sorry, ada yang pesan. Ayo Cung, siapa yang udah lama banget nggak makan masakan rumah? Ada nih bos, terkenal dengan sebutan warung nasi Peda Pelangi. Tempatnya agak mojok ya bos, tapi walaupun mojok gini, kalau udah jam makan siang rame pol bos. Ada Bu Rahma. Ada Bu Rahma. Ada yang mau pesan nasi goreng boleh? Udah penasaran sama usaha warung nasi ini bos? Kuy, kita senggol aja nih ownernya bos. Hai bos, selamat datang di Warung Nasi Peda Pelangi. Mau cobain masakan ibu aku dengan harga yang terjangkau? Ikutin terus ya. Cuan bos. Gak cuma cita rasa masakannya aja nih bos yang bikin ngiler, tapi cuannya juga loh bos. Boleh di-spill nggak kak omsetnya? Average mungkin sehari 100 sampai 200 tergantung porsi, omset mungkin per bulan sekitar 200 sampai 300 tergantung karena nggak ada yang pasti ya. Wih, dari jualan peda bisa masuk cuan ratusan juta bos. Ini sih nggak cuma bikin ngiler ya bos, tapi juga bikin nagih. Berawal dari keresahan ingin memiliki lebih banyak waktu dengan anak dan bosan menjadi pegawai, membuat Kak Nadia mutusin resign to bos dari kantornya. Namun tanpa sengaja nih bos, kebiasaan teman-teman doi menyantap masakan ibunya justru malah membuat peluang usaha ini tercipta bos. 2018 tuh mulai, jadi nyokap itu, dulu aku punya sahabat, dia setiap weekend mesen si lauk peda. Satu kontainer ya, setiap weekend itu. Terus lama-lama aku pesen ke teman-teman yang dulu suka makan. Jadilah mereka pesen. Gue gila rasanya nggak berubah ya, gue mau dong pesen buat di rumah. Lama-lama gue mau dong pesen buat di kantor. Emang ya bos, rezeki Tuhan bisa datang dari pintu yang nggak disangka-sangka. Awalnya hanya ketulusan dan kebaikan seorang ibu yang memberikan makanan untuk teman-teman anaknya. Wah, patut dicontoh tuh bos. Warung nasi ini buka setiap hari ya bos, mulai dari jam 7 pagi dan tutup jam 10 malam. Hai bos, selamat datang di Warung Nasi Peda Pelangi. Bisa dilihat ini semua adalah makanan rumahan yang sering dimakan sama teman-teman semua. Ada lidah cabai hijau, ada cumi hitam, ayam suwir, ayam geprek, ikan cakalang, tempe orek udah pasti, aneka gorengan wajib. Dan ini yang paling spesial adalah masakan ibu aku, Peda Pelangi. Harga yang ditawarkan masih aman nih bos, nggak bakalan rogoh kocek dalam-dalam. Mulai dari paket nasi Peda Pelangi yang dibanderol cuma 28.000. Atau mau yang paket komplit dengan tambahan lauk, ada juga bos. Dibanderol mulai dari harga 35.000 sampai 47.000. Nggak hanya menu paket aja bos, yang mau lauk satuan juga bisa kok. Harganya mulai dari 10.000 aja nih. Murce banget kan bos, buat anak kantoran di SCBD. Tapi kak, gimana sih ceritanya? Kok bisa nyempil di sini tempatnya? Ini dulunya pos security, jadi kita nebeng sama security, boleh nggak jualan di depan, security-nya pindahin ke belakang kasih AC, jadi dia happy. Tuh, lihat aja bos, konsumen yang pada datang kebanyakan emang orang kantoran. Mereka memanfaatkan waktu istirahat makan siangnya sambil bernostalgia dengan masakan rumah. Menurut aku rasanya enak, terus juga berasa kayak masakan rumah banget ya. Jadi kayak nggak ngebosenin lah rasanya gitu. Dan harganya juga oke lah. Kita tuh bilang kayak setiap nasi, seporsi nasi yang dibeli sama teman-teman di sini, sebenarnya teman-teman udah ngebantuin Mas Jum untuk tetap jadi petani yang makin sejahtera. Gak hanya berbisnis aja ya bos, Kak Nadia juga punya program sosial Beras Baik Movement nih bos, untuk menyejahterakan kehidupan para petani. Wah, mantep banget kak. Karena selain ingin menyejahterakan petani, tujuan Kak Nadia juga ingin membuat masyarakat Indonesia, khususnya pelanggan warungnya, tetap sehat mengonsumsi makanan di sini. Bahkan gak cuma itu aja bos, dengan menggunakan beras tanpa bahan kimia, kita juga sekaligus ikut menjaga alam dari kerusakan lingkungan loh. Wih, keren bos. Ternyata membuat usaha kuliner seperti ini, jika dikelola dengan baik, banyak manfaatnya ya bos. Mulai dari lingkungan yang terjaga dan meningkatkan kualitas hidup. Salut deh kak. Bukan usaha namanya, kalau nggak ketemu yang namanya kendala ya bos.
Bahkan terkadang kendala yang ditemui tuh di luar Nurul ya. Challenge-nya so far udah 6 tahun, setiap tahunnya beda-beda. Kayak 2018 ya udah pasti gimana caranya bikin warung ini diketahuin sama banyak orang sehingga lebih banyak yang makan. Aku mulai dengan tidak ada knowledge dan itu by learning gitu. Kayak jalan setapak demi setapak, ketemu problems, kita coba solve problems. Yang ini problemnya selesai, besok problemsnya beda lagi. Jadi kita selalu belajar dari situ sih, kita terus jalan. Nah, buat kalian yang mau mulai usaha, jangan lupa nih bos, usaha nggak akan mengkhianati hasil, asalkan mau belajar dan terus belajar dari pengalaman. Halo bos, intinya kalau mau punya warung makan harus kuat iman dan konsisten. Jangan cepat nyerah karena mungkin kemarin kamu rugi, tapi besok kamu bisa kaya raya. Yang penting cuan bos. Ikan gabus bukan sembarang gabus nih bos. Kalau ikan gabus yang lain cuma jadi santapan, ikan gabus satu ini naik kelas jadi ikan hias. Yup, betul banget. Ini ikan cana ya bos. Ikan cana ini emang masih satu keluarga sama ikan gabus. Bedanya ikan gabus yang disantap cenderung berwarna hitam. Ikan cana ini udah berwarna-warni, cocok jadi ikan pengisi akuarium. Tapi, ikan ini diam-diam menghanyutkan loh. Kalau kita oleng dikit, bisa berabe, bisa diterkam. Maklum, ikan predator air tawar bos. Agresif kalau lihat makanan. Perpaduan sifat agresif dan keindahan sisiknya bikin kita gemes, pengen menjinakkan si agresif ini. Pantes, pecintanya ada aja ya bos. Di Jakarta ada nih, namanya Baba Cana, yang udah kirim ikan cananya sampai ke luar negeri. Padahal cuma di rumah aja loh. Kepo dong ya, sepopuler apa sih ikan cana ini? Nah, sekarang waktunya tim cuan yang ngintip nih. Halo bos, Baba di era seperti ini bisa menghasilkan omset puluhan juta rupiah hanya di rumah aja. Penasaran Baba ngapain aja? Tetap di Cuan Bos. Udah kayak iklan sebelah aja ya Baba. Tapi yang ini no tipu-tipu ya bos. Di rumah yang emang kecil seuprit ini, Mas Eka atau kerap dipanggil Baba sukses menjual cana-cananya sampai ke Vietnam maupun Tiongkok loh melalui media sosial. Kita kan dapat klien dari orang luar nih, dan dia punya jalan juga untuk membelikan dari kita. Jadi kita sama-sama cari jalan, akhirnya terhubung koneksi sampai sekarang kayak gitu. Power of medsos emang bikin kejutan ya. Duduk doang di rumah langsung laku. Menurut Baba, berjualan cana emang masih seksi bos. Karena cana adalah salah satu ikan yang gak ribet perawatannya. Makanya Doi berani mutusin pindah dari cupang ke cana di tahun 2020. Kenapa saya bilang cana itu lebih cuan? Karena masih sedikit breeder untuk ikan cana. Makanya sampai sekarang harga cana tetap bertahan dan stabil. Pantes masih seksi, pemainnya masih sedikit. Makanya nih bos, untuk memenuhi kebutuhan pasar mancanegara, Doi menggandeng rekanan sesama breeder cana untuk ekspor. Karena kan setiap petani itu mempunyai spesialisnya masing-masing. Mungkin kayak cana bulu pulkra, dia peternaknya A, untuk cana stewarti peternaknya B, atau cana andro peternaknya C, seperti itu. Rezeki emang gak tertukar ya bos. Meski menggandeng banyak teman, niscaya orderan selalu ada. Tapi kualitas ikan gak boleh play-play, harus selalu nomor satu. Ikan-ikan kualitas ekspor yang disukai mancanegara memiliki sirip yang lebar dan warna sisik yang cenderung berwarna oranye atau merah. Kemudian ikan cana juga kudu lincah atau agresif. Oh iya bos, ada satu lagi nih yang diminati pasar bos. Cana yang punya kelainan genetik. Karena langka atau rare, harganya bisa 2 kali lipat dari harga cana biasa. Ini adalah cana Auranti Calico. Ini paling banyak diminati di pasar luar ekspor, terutama di Cina. Harganya itu bisa mencapai 5-10 juta. Mantap kan? Harga cana yang paling murah ada di baby cana yang kecil-kecil begini bos. Start harga mulai dari Rp500.000. Sedangkan yang besarnya mulai dari Rp1 juta. Istimewa sekali harganya bos.
Untuk perawatan ikan-ikan ini, Baba menganjurkan untuk menjaga suhu air tetap stabil, tidak terlalu panas. Selain itu juga, jangan lupa meneteskan cairan ketapang di akuarium agar antibodi Chana tetap prima. Dan terakhir, of course, dikasih pakan yang bergizi. Kita beli pakan label A ya, tiba-tiba kita pakai di ikan kita 2 bulan tuh nggak ada efeknya. Kayak, aduh gue udah beli 100.000 mahal-mahal, ternyata nggak ngefek nih gitu. Akhirnya kita coba, yaudah kita coba pelet lele. Pelet lele kita campur kimia, akhirnya oh bisa ternyata seperti ini kayak gitu. Awalnya untuk ikan pribadi sama ikan teman-teman deket sih. Yes, gara-gara ini Doi juga merambah jualan pelet alias pakan Chana juga nih bos. Gaspol deh, cari cuan serba Chana. Hehehe. Tapi emang seberapa cuan sih omset Chana ini, Baba? Ya bisa 20 juta lah untuk kotornya. Maya nih, 20 juta bos. Udah 4 kali gaji UMR Jakarta bos. Pantes aja ya Baba sampai resign dari pegawai kafe yang menghidupinya setiap bulan. Sekali omset udah 4 bulan gaji. Walaupun nih di awal-awal Doi sempat ditentang sama sang istri, tapi Baba nggak nyerah meyakinkan istri tercinta. Saya ajak dia jualan, saya bawa dia, nih penghasilan saya dalam waktu 2 jam. Dia cuma bilang, kok bisa sih dapat 350.000 dalam 2 jam? Lah memang kenyataannya seperti ini. Dikit-dikit jadi bukit nih bos. Cuan nggak selalu harus gede, yang penting rutin. Padahal kalau di spill modal awal cuma 200.000 doang, Doi putar dari 1 akuarium jadi 32 akuarium seperti sekarang. Asoy geboy deh. Meskipun ya nggak mulus juga jualan, ada aja ruginya. Kerugian dalam pengiriman, untuk ikan mati kita ganti 100%. Uang kita refund atau kita ganti ikan yang baru. Ya, paling dari 100%, 30% lah. Kita udah ada buffer untuk budget kerugian kita. Tips jitu nih bos, jualan nggak bisa asal pasang harga mikirin untung aja, tapi juga harus mikirin kerugian juga, biar nggak boncos di tengah jalan. Mantep deh Baba. Halo bos, meskipun usaha saya terlihat sepele, tetapi saya sudah bisa ekspor dan menghasilkan puluhan juta dalam 1 bulan. Yang penting, cuan bos. Waduh bos, ini bakso atau pentol ya? Oh, pentol toh bos. Tapi emang, jajanan ini jadi primadona banget bos, karena murah meriah dan mendulang cuan bagi penjualnya. Terbukti nih bos, salah satunya Pak Muklis, penjual pentol asal Sidoarjo yang tiap bulan cuannya bisa sampai ratusan juta rupiah bos dari jualan pentol. Bahkan sekarang udah jadi produsen pentol terbesar di Jawa Timur. Pentol bukan sembarang pentol nih bos. Halo bos, selamat datang di Sidoarjo, Jawa Timur. Dulu saya jualan keliling, sekarang saya punya pabrik pentol. Penasaran? Tetap di cuan bos. Kebayang nggak kalau produksi pentolnya per hari bisa lebih dari 1 ton loh bos? Jadi penasaran nih, kira-kira berapa ya omset usaha Pak Muklis ini? Let's say dalam sebulan ada sekitar 6.000 orang dengan pembelian Rp35.000. Maka dalam sebulan omset kotornya adalah 210 juta rupiah loh. Duduh, jadi pengen sungkem nih sama Raja Pentol Sidoarjo. Meskipun menyandang gelar sarjana, Pak Muklis tidak pernah malu untuk jualan pentol keliling bos. Wow, emangnya dari kapan sih Pak jualan pentol kelilingnya? Saya sebenarnya mulai jualan pentol itu pas waktu kuliah. Jadi dari semester 1 sampai semester 7 saya ikut kakak saya 4 tahun. Habis kuliah saya
buka usaha sendiri. Saya kontrak rumah sendiri, saya keliling sendiri dengan titel sarjana. Saya tetap keliling. Tapi kalau pas saya jualan, ketemu teman saya kuliah dulu ya sempat malu banget itu. Apalagi pas saya keliling terus nggak laku itu, waduh, melas. Namanya merintis ya Pak, bukan pewaris. Yang penting saat itu hasil dari jualan kelilingnya bisa melebihi gaji karyawan, Bos. Mantap! Kerajaan bisnis pentol ini Pak Muklis bangun benar-benar dari nol, Bos. Udah berdiri dari 10 tahun yang lalu. Tapi jauh sebelum itu, Bos, ada yang lebih nyesek nih. Ternyata Pak Muklis saat kecil tidak pernah makan nasi putih loh. Waktu masih muda, SMP, SMA itu, saya itu nggak pernah loh, makan nasi itu nggak pernah. Setiap hari makan nasi jagung, itu setiap hari. Terus saya merantau, ikut kakak saya, dikasih nasi putih itu luar biasa senengnya waktu itu. Saya nggak pernah ke warung waktu itu. Jadi benar-benar saya itu sangat hemat sekali lah waktu itu. Bahkan mungkin sampai sekarang ya, hemat banget. Ternyata Pak Muklis memutuskan membuka usaha pentol karena terinspirasi dari ketegaran sang kakak yang berusaha menafkahi keluarganya dari jualan pentol. Saya kan 10 bersaudara. Kakak saya itu yang pertama nomor 1, saya nomor 8. Jadi dulu itu mungkin kakak saya juga lulus SMA itu langsung merantau. Memang perjuangannya berat sekali kakak saya waktu itu. Adiknya 9, dia berjuang kan, bantu ekonomi adiknya itu sekolah. Wih, berat nih Bos perjuangannya. Pantas aja semesta mendukung perjuangannya sampai bisa sebesar ini, Bos. Untuk menjaga kualitas pentolnya, Pak Muklis selalu menggunakan daging ayam pilihan, Bos. Kita kan proses pemotongan ayam sendiri. Kita pagi motong, sore langsung kita buat. Nggak ada memar, terlihat ya lebih fresh, segar lah. Selain daging ayam, Pak Muklis juga menggunakan daging sapi sebagai campuran pentolnya. Ini yang jadi pembeda kenikmatan pentol milik Pak Muklis. Pak Muklis nggak main-main nih kalau soal rasa pentolnya. Tapi tenang Bos, harga jual ecerannya nggak bikin kantong bolong Bos. Berapa sih Pak harga jual ecerannya? Per bijinya Rp350, sudah dapat caos dan tusuk. Udah tinggal jual aja. Kita produksinya kapasitas besar pertama itu. Yang kedua, bahan baku kita suplai sendiri. Jadi kita itu anggaplah kita ayam udah kita motong sendiri, kita ngambil dari peternak. Dari situ aja kita benar-benar efisien dan memangkas biaya yang banyak itu. Murah meriah banget kan Bos? Karena rata-rata semuanya diproduksi sendiri ya Bos. Belum lagi nih Bos, untuk proses masaknya menggunakan kayu bakar. Jadi hemat operasional. Meski murah, soal rasa ya bintang 5 lah Bos. Bentuk pentolnya lebih besar, teksturnya lebih kenyal dan rasanya juga gurih. Apalagi dicocol sama sambal kacangnya, yahut banget Bos. Gara-gara kenikmatan pentol inilah, makanya banyak orderan sampai doi bisa punya pabrik seperti sekarang ini. Oh iya Bos, rata-rata yang beli pentol di sini untuk dijual kembali ya. Salah satunya Ibu Purwarti nih, yang udah setahun ini berlangganan membeli pentol di sini. 250 setiap harinya. Dijual lagi Mbak, soalnya rasanya enak dan ukurannya lebih besar daripada yang lain. Lumayan nih, bisa punya pendapatan sampingan dari kulakan pentol. Set dah Bos, pembeli yang datang gak habis-habis ya. Bahkan di media sosial pun selalu diserbu pembeli.
Salut deh sama usaha Pak Muklis ini. Bisa dibilang ini sih raja pentol dari Sidoarjo, Bos. Meskipun jualan laris terus, ada kok masa-masa di mana Pak Muklis mengalami kerugian. Kalau pas bahan baku naik itu, misal kita mau lebaran itu kan pasti bahan baku semua naik. Tapi kita tetap dari kualitas ukuran kita nggak pernah berubah. Tetap kita jaga. Kalau dihitung rugi, tapi nggak apa-apa. Kan waktu itu rugi, tapi kan sebelum-sebelumnya sudah dapat cuan banyak gitu loh. Walaupun suka rugi di masa-masa tertentu, nggak bikin buntung ya Pak, karena bisa mengelola keuangannya di saat untung. Karena ada permintaan pasar, Pak Muklis nggak cuma produksi pentol aja nih. Tapi produksi juga siomay dan tahu isi ya Bos. Meski pentol dan bakso nyaris mirip, tapi ada bedanya nih Bos. Takaran adonan pentol lebih banyak adonan tepungnya dibanding daging. Melihat peluang bisnis di bidang lain, Pak Muklis mulai ekspansi membuat tempat makan bakso Bos. Kita nggak mau puas cuma di pentol aja, kita pengennya ke bakso juga. Selain ekspansi, dari hasil usaha pentolnya, Pak Muklis berhasil menunaikan ibadah haji, Bos. Salut deh, Pak. Walau dipandang sebelah mata, tapi berhasil menaikkan derajat keluarga dan diri ya, Pak. Ini patut dicontoh, Bos. Meski dari usaha barang receh, hasilnya nggak recehan. Bos, kalau mau bisnis, jangan gengsi. Saya dulu juga mulai dari nol. Yang penting prosesnya, cuan Bos. Mantap nih Bos. Bos, yang punya motor pribadi pasti pengen dong kendaraannya nyaman pas dikendarai. Apalagi pas lewati jalan yang gak mulus. Bisa bikin badan bergetar, Bos. Bagi pecinta motor, kenyamanan itu self-reward banget, Bos. Mereka rela mencari bengkel special shock breaker untuk ngebikin nyaman motor kesayangannya. Makanya nih, Bos, di Magelang ada bengkel shock breaker yang viral banget. Namanya Bengkel Pak Yono. Saking viralnya, doi sampai FYP nih, Bos, di medsos. Bahkan konsumennya sampai rela datang jauh-jauh dari luar kota demi motornya bisa ditangani oleh Pak Yono. Daripada makin kepo sama sosok Pak Yono ini, cus kita kenalan aja Bos sama orangnya langsung. Halo Bos, selamat datang di Bengkel Pak Yono. Customerku, pelangganku datang dari malam hari. Mau tahu? Tetap di cuan Bos. Bukan hoax ya Bos, atau sekedar konten aja nih. Kalau pengunjung sampai rela datang ke sini dan ngantri dari malam hari demi sepeda motor kesayangannya bisa ditanganin oleh Pak Yono. Di sini kita sistem antriannya kita atur. Itu untuk satu hari itu kita buka hanya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa untuk offline-nya seperti ini. Untuk hari Rabu dan Kamis itu untuk pengerjaan sok-sok yang ditinggal. Padet banget Pak jadwalnya, sepadet jadwal presiden nih. Pak Yono nggak terima sistem reservasi ya Bos? Dan jangan harap kalau datang telat bisa nego-nego antrian di lokasi ya. Tidak saya terima dari depan, karena itu cara saya untuk mengantisipasi biar konsentrasi saya bisa maksimal menyelesaikan sesi pertama. Nah, ini baru namanya jualan jasa Bos. Ada kepuasan konsumen yang dipertaruhkan. Pantes aja konsumennya datang dari mana aja ya Bos? Salah satunya Mas Arfan nih Bos, yang udah datang jauh-jauh dari Kebumen ke Bengkel Pak Yono. Doi tertarik karena melihat pengerjaan Pak Yono yang dinilai lebih safety. Nyampe sini setengah 2 pagi. Saya kesini karena
Di sini harga terjangkau, dikerjakan dengan teliti dan tetap menjaga kenyamanan berkendara. Gila nih bos, dari jam 1:30 pagi nungguin motornya ditangani Pak Yono. Karena banyaknya konsumen yang datang dari malam hari, Pak Yono sampai gelar tikar demi para konsumennya bisa tidur karena pengerjaan di bengkelnya baru dimulai jam 5 pagi bos. Jadi kita buka itu normal jam 8 pagi lah normalnya bengkel-bengkel itu. Tapi kemudian itu ada customer dari Surabaya itu sampai sini 2:30 pagi. Dan itu kebetulan ketahuan anak saya terus diupload di media. Nah, di situ akhirnya dari netizen-netizen itu mereka saling berlomba-lomba untuk mendapatkan nomor antrian itu gasik-gasikan lah Mbak. Sampai terakhir kemarin ada customer kita dari Bekasi itu kita buka hari Sabtu jam 5 pagi. Beliaunya nunggu dari hari Jumat jam 11 siang. Gokils, nggak cuma dikasih tiker buat tidur aja bos, Doi juga ngasih sarapan dan free snacks buat konsumennya yang menginap. Walah, udah kayak homestay aja ya bos. Dengan pelayanan seperti ini, wajar aja ya bos kalau konsumennya selalu antri di bengkelnya. Tapi Pak Yono nggak rugi kan? Di situ bentuk apresiasi saya untuk ketulusan konsumen-konsumen saya yang datang ke sini rela nunggu dari malam. Pastinya kan mereka capek, ngantuk, rugi dan tidaknya, untung rugi nih, saya lebih diuntungkan. Diuntungkan itu dari saya semakin banyak saudara. Asik nih bos, gak cuma mikirin cuan aja, tapi persaudaraan yang terjalin bisa bertambah banyak. Don't worry soal untung rugi, rezeki ngalir aja ya Pak. Kerennya nih bos, Pak Yono juga menyediakan merchandise loh bos buat para konsumennya. Wih, meskipun cuma bengkel sederhana, tapi nggak mau kalah dong sama bengkel ternama. Oh iya bos, demi memaksimalkan hasil pekerjaannya, Pak Yono membatasi hanya 15 motor aja yang dikerjakan dalam sehari. Proses pengerjaannya harus teliti banget nih bos. Salah sedikit bisa fatal akibatnya. Pak Yono harus benar-benar pas saat memasang shock breakernya, biar saat digunakan di jalan tidak ada masalah. Waktu pengerjaan untuk motor Matic sekitar 1 jam aja bos. Tapi akan lebih lama kalau yang dikerjakannya motor-motor besar yang bisa memakan waktu 3-4 jam. Pantes aja ya bos, sehari dibatesin pengerjaannya. Untuk harga servisnya, Pak Yono mematok harga dari Rp150.000 aja bos. Dan bisa lebih tergantung pengerjaannya. Kalau kita hitung omsetnya bos, dalam sehari Pak Yono mengerjakan 15 motor dengan minimal harga Rp150.000. Maka dalam sehari, Doi mengantongi omset Rp2.250.000. Kalau dalam sebulan, Pak Yono hanya kerja 16 hari, bisa tembus nih Rp36 juta bos. Ini belum termasuk pengerjaan yang online ya bos. Cihuy banget deh Pak omsetnya. Bos, bengkel Pak Yono bisa sampai sebesar ini sebenarnya nggak terlepas dari tangan sang anak ya. Sejak mengelola media sosial bengkel ayahnya, banyak konten menarik yang mendatangkan konsumen. Padahal dulunya bengkel ini biasa aja loh, nggak seramai sekarang bos. Ya pelanggannya itu dulu nggak ada, seperempatnya ini nggak ada Mbak. Cuman ngalir aja, cuman untuk ya tetap kita bersyukur apapun keadaannya. Oktober 2022 itu bengkel ini kebanjiran. Kebanjiran dari beberapa kios ini kan ini yang kebanjiran. Di situ kita bangkit, kita minta izin sama yang punya kios, kita rehab. Dan di situ mulailah anak saya, Pamski itu, dia, Pak, bengkel saya ikut terjun, ikut ngurusi dengan cara saya promosikan di med. Nggak cuma omong kosong ya, kalau jalur langit itu ada bos. Kalau kita baik, rezeki pun ngalir terus. Itu benar adanya. Salut deh Pak Yono, sukses terus ya bisnisnya. Oke bos, buat para pengusaha,
Utamakan kualitas bukan kuantitas. Kuantitas tanpa kualitas sama juga bohong. Cuan, Bos. Mister, Ya, aku boleh nggak nanya-nanya? Boleh gabung ke situ? iya boleh, boleh. Mister, Ya, saya mau nanya-nanya nih. Saya itu pengen investasi, Ya. tapi kan saya masih pemula ya. Investasi yang aman buat pemula kayak saya itu apa ya? Kalau investasi yang aman, bisa beli komoditas, beli emas, beli perak. Insya Allah emas sama perak sih grafiknya akan stabil atau cenderung lebih naik. Kalau selain emas ada lagi nggak, Mister? Kalau yang mungkin masih relatif aman tapi real bisnisnya bisa beli properti. Properti yang di bawah 1 miliar gitu misalnya, beli ruko, beli perumahan, tapi cari tempat-tempat yang masih developing, yang masih perkembangannya, pertumbuhannya. Kalau dapat informasi di daerah tersebut akan ada bangun jalan, bangun tol, itu nanti investasinya akan bisa lebih baik tuh naiknya. Kalau rumah kan saya harus cari-cari dan pasti balik modalnya itu lama. Kalau misalnya saya tertarik sama bisnis kuliner aja gimana, Mister? Nah, bisnis kuliner juga sebenarnya baik tuh, karena terkait sama perut. Kalau kuliner itu orang selalu butuh, karena orang selalu butuh makan. Hanya kalau andaikan sambil kerja, itu rada sulit. Saran saya sih sebaiknya mungkin bisa franchise salah satu bisnis kuliner yang ada. Bisa dicek kredibilitas dari bisnis kuliner tersebut. Sudah berapa lama mereka berjalan, sudah berapa banyak cabangnya, dan dicobain satu-satu. Itu mungkin bisa jadi solusi, karena ada bisnis-bisnis kuliner yang modalnya nggak terlalu besar, tapi bisa cepat balik modalnya. Oh, boleh juga tuh. Oke deh, Mister, kalau gitu aku cari bisnis yang kuliner aja, yang pasti menjanjikan gitu kan. Iya, bisnis kuliner juga bagus, retail sebenarnya juga bagus. Banyak minimarket yang sekarang berkembang pesat di mana-mana. Tapi apapun pilihannya, yang penting bisa cuan, Cuan, Bos. Bos.